Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan dalam interaksi akademik dan interaksi ilmiah, sehingga pada kesempatan ini mudah-mudahan interaksi ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah ini penting dalam rangka apa? Menggali keberkahan dari apa yang kita lakukan, karena bagaimanapun juga janji Allah sudah jelas, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yarfa'illahu ladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat sebagian di antara kalian yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu berupa derajat. Maka sesungguhnya di satu sisi yang paling penting adalah apa yang kita jalani, kehidupan yang kita jalani adalah hubungannya dengan sinergi integrasi alam semesta, sehingga dengan integrasi alam semesta itu kita bisa mendapatkan kebaikan dan kebajikan. Sebentar, ada interaksi ini penting dalam rangka itu, dan yang kita harapkan walaupun kita belum berkesempatan untuk ketemu secara fisik, mudah-mudahan pertemuan yang hanya dengan bersemuka, kalau Zoom ini namanya bersemuka, bertatap muka secara semu, karena pada dasarnya adalah muka kita ketemu, tapi muka yang semu. Kalau muka yang asli bisa dicium kanan, cium kiri dengan cipika-cipiki. Ini hanya bisa untuk memandang. Sehingga dengan era pandemi kemarin, yang baru wisuda kemarin, saya tidak pernah ketemu, moro-moro ketemu yudisium kemarin. Tapi yang paling penting adalah walaupun kita hanya bersemuka, bertatap muka secara semu, tapi tetap mudah-mudahan energi positif yang kita getarkan tetap melahirkan keberkahan buat hidup dan kehidupan kita. Amin. Sehingga berbicara tentang menuntut ilmu kan, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat, selama nyawa masih jauh dari kerongkongan, walaupun jenggot kita sudah dwi warna, tidak menutup semangat kita untuk mengkaji ilmu dan menggali keilmuan. Walaupun pada kesempatan ini hanya sebagai apa ya? Sebagai formal untuk menunjukkan jati diri kita, interaksi ilmu kita. Toh kemudian ketika kita membuka, semakin kita membuka jendela ilmu, semakin banyak yang belum kita baca. Makanya pertemuan bersemuka ini adalah bagian dari interaksi yang bersifat apa ya? Bersifat stimulatif. Sekali lagi bersifat stimulatif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta maaf. Mestinya kemarin pagi saya masih ada di ruang VIP Bandara Juanda, ada pelepasan dari Ibu Gubernur yang diwakili Pak Sekda, keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional untuk Korpri, Korp Pegawai Republik Indonesia yang dilaksanakan di Padang, hingga jam 8 kemarin itu sampai jam 10 ada acara ada seremonial di sana, dan dari situ dari VIP bandara langsung ke pesawat. Jadi baru seumur naik pesawat langsung dinaikkan dari VIP, langsung dimasukkan ke pesawat, yaitu jadi masuk pertama kali ke dalam pesawat baru kali itu. Dan diperkirakan kita nyampe sebelum maghrib, ternyata ke Padang itu tidak ada pesawat langsung. Transit Jakarta, pesawatnya delay lagi. Rencananya sebelum jam 3, ternyata jam 4:30 baru terbang dari Jakarta. Nyampe sini jam 19, perkirakan nyampe ternyata
perut ini tidak bisa kompromi. Dari rombongan makan dulu. Lah akhirnya jam 8:30 baru nyampe hotel, dan ini posisi di hotel. Dan saya minta maaf pertemuan ini sehingga berkaitan dengan aktivitas, mengganggu aktivitas saudara semua. Mudah-mudahan ini tetap ada nilai kemanfaatan. Bahkan Pak Arief ini sedang bertugas di pengadilan ya. Pengadilan mana Pak Arief? Pak Arief? Iya, ya. Ini juga lagi mau ke pengadilan, Pak Dokter. Iya, iya. Pak Husnul juga di pengadilan. Pak Arief sudah ada di depan meja pengadilan tadi, Pak Arief. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang paling penting kalau nanti pas sedang menggali problem sidang, dimatikan aja nggak apa-apa. Saya teringat. Ya. Layarnya boleh dimatikan ya. Ini boleh dimatikan. Jam 9. Layarnya boleh dimatikan dan kemudian mic-nya juga dimatikan. Pengalaman 4 tahun yang lalu, penghulu sedang di rumah pengantin, mic-nya dinyalakan akhirnya. Gak apa-apa. Yang paling penting itu. Maka tolong apa itu dinyalakan, Pak Arief Hidayat, dinyalakan kameranya. Kita absen Pak Arifki, silakan dinyalakan semuanya kameranya, Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita mata kuliahnya adalah mata kuliah psikologi hukum perkawinan. Sehingga ini nanti akan menjadi telaah barangkali untuk Pak Lutfi yang ada di pengadilan. Nanti jenengan bisa menggali untuk tesis. Ini saya berharap Pak Lutfi Soleh udah bisa menemukan judul lewat makalah ini, judul tesisnya. Gali apa? Aspek-aspek penyebab perceraian begitu. Misalkan aspek-aspek penyebab perceraian. Atau di sini nanti ada, insya Allah nanti ada inspirasi untuk digali. Kasih, mumpung ini ada mahasiswa yang langsung dari pengadilan ini malah senang saya. Artinya apa? Nanti akan menganalisis sebab-sebab perceraian itu apa begitu. Cara kejiwaan dan ya bisa. Itu malah bagus langsung pada titik yang digali. Dan kita berharap itu juga bisa menjadi jurnal, diolah menjadi jurnal untuk diangkat secara nasional. Agar apa? Ini akan menjadi terapi dalam rangka mencari piranti-piranti atau instrumen untuk menjadi bekal saat bimbing. Karena dari mahasiswa ini juga ada praktisi luar biasa semua mahasiswa kali ini. Ada Pak Hakim, ini kalau ini kosmanya ini malah pemilik haji ini, tabung haji ini, Pak Zulianto ini. Pak Zulianto ini sering nongol di Mohon maaf, di Jawa Post TV ini. Di Jawa Post TV. Jadi cukup meyakinkan orang untuk menjadi tamu Allah ini. Jadi orang hebat-hebat semua ini. Saya bahagia ketemu dengan orang-orang hebat semua. Dan ini adalah interaksi yang dalam rangka melengkapi kebutuhan aktualisasi diri. Karena bagaimanapun juga kuliah ini adalah bagian dari aktualisasi diri. Saya berharap habis ini yang hadir ini langsung lanjut ke S3 dalam rangka aktualisasi diri. Urusan hal lain yang jelas yakin bahwa janji Allah jelas kok. Ya rafa'illahu ladzina aman minkum walladzina utul ilma darajat. Hanya ada 2 piranti yang Allah akan menjadikan wasilah Allah mengangkat. 1, iman. Yang kedua adalah ilmu. Orang yang dikasih ilmu. Dan orang yang dikasih ilmu adalah jendela. Sebagaimana firman Allah yang diturunkan pertama kepada baginda Rasul adalah Iqra. Iqra ada 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang kedua adalah Iqra wa rabbukal akram. Alladzi allama bil qalam. Ya. Yang pertama adalah membaca dengan nama Allah, berarti membaca ini semata-mata mengharap ridha Allah. Yang kedua, membaca dalam rangka memuliakan Allah, dan Allah akan memuliakan itu ternyata
disertai dengan piranti bil qalam, dengan catat mencatat. Makanya ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an adalah ayat yang berkaitan dengan catat mencatat. Al-Baqarah ayat 282 itu. Idza tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubuh. Maka urusan tabung haji juga harus dicatat itu Pak Julianto. Kalau tidak dicatat, tidak dapat klien itu harus dicatat dulu. Paling tidak namanya dicatat. Makanya di situ siapa yang segera untuk dapat tabung haji, silahkan daftarkan. Maka sekian yang pertama akan dapat diskon sekian. Itu kan dalam rangka faktubuh, catat mencatat gitu. Baik, pada kesempatan ini saya akan share dulu, share screen berkaitan dengan saya share ya. Saya share screen kontrak belajar kita. Satuan acara perkuliahan atau RPS kita, rencana perkuliahan kita adalah psikologi hukum perkawinan. Jadi kita akan menggali masalah perkawinan dari sisi psikologi. Sisi psikologi ini adalah sebagai kita berharap bahwa ada persoalan-persoalan ontologi tentang hakikat sebuah perkawinan. Karena pada dasarnya psikologi itu adalah menggali gejala-gejala kejiwaan. Maka ketika menggali gejala-gejala kejiwaan, ada aspek ontologi, aspek hakiki, aspek hakikat jati diri. Ketika kita berusaha untuk menggali aspek hakiki, jati diri, maka kemudian kita butuh epistemologi, metodologi untuk menggali dari hakikat itu. Ketika aspek ontologi, aspek epistemologi, maka yang didapat adalah aksiologi, use, manfaat, hikmah. Sehingga kenapa Rasulullah SAW menegaskan abghadul halal indallah at-tolak, perbuatan halal namun Allah sangat membencinya adalah perceraian. Kenapa? Hakikatnya apa? Epistemologinya yang menyebabkan Allah itu membencinya apa? Sehingga disitulah diharapkan secara aksiologi bisa mengantisipasi beberapa hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Sehingga antara Pak Hakim dengan Pak Penghulu bisa connect. Sehingga dengan demikian tidak berarti bahwa ketika sebuah biduk rumah tangga itu semakin berhasil, rumah tangga itu semakin kokoh, tidak berarti bahwa di satu sisi Pak Hakim tidak akan merasa kehilangan, loh, saya ini tugasnya adalah menghakimi orang yang mau bercerai, tidak berarti akan kehilangan pekerjaan, tidak. Toh bagian yang lain akan bisa dilakukan dalam beberapa aspek yang lain. Maka bangunan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, hubungan antara individu dengan individu yang berakibat pada terciptanya hukum dalam sebuah keluarga. Ini yang kita inginkan. Maka standar kompetensi yang kita gali adalah kita akan menggali, memahami, menjelaskan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang psikologi hukum pernikahan Islam dan pernikahan dalam Islam sejak dari sebelum terjadi pernikahan, proses terjadinya pernikahan, dan sampai terbentuknya kehidupan rumah tangga yang digambarkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Nah, maka topik atau kompetensi dasar yang akan kita gali, kita akan menggali tinjauan psikologis tentang sakinah mawaddah warahmah. Dari sakinah mawaddah warahmah ini ada beberapa yang akan kita urai. Yang pertama, apa definisi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menggali definisi sakinah, mawaddah, warahmah, saya berharap gali dari aspek ontologinya. Nanti yang kebagian tugas ini, silahkan gali dari arti secara bahasa. Kalau arti secara bahasa, nyarinya di mana? Nyarinya ya di kamus bahasa Arab. Sakinah itu dari kata apa? Mawaddah itu dari kata apa?
rahmah itu dari kata apa? Arti sakinah itu apa saja? Arti mawaddah itu apa saja? Arti rahmah itu apa saja? Setelah itu gali sakinah mawaddah warahmah secara epistemologi. Secara epistemologi, secara definitif, istilahi bisa dilihat di tafsir. Kalau sakinah menurut tafsir Ibnu Katsir bagaimana? Al-Qurtubi bagaimana? Al-Misbah bagaimana? Maka dengan demikian akan menemukan, oh kalau begitu aspek yang menyebabkan sakinah itu demikian. Mawaddah itu aspeknya demikian. Secara bahasa, mawaddah itu artinya demikian. Tapi secara tafsir, berdasarkan teks ayat dari Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Menurut Ibnu Katsir, menurut Al-Qurtubi, menurut Quraisy Shihab, dan lain sebagainya, kesimpulannya demikian. Rahmah itu demikian. Sehingga diharapkan dengan menggali definisi secara ontologi, kemudian dicari epistemologinya, akan mendapatkan aksiologi. Akan ditanyakan 3 bangunan yang sering menjadi doa setiap orang yang mendapatkan undangan walimatul arus. Apakah itu berupa undangan secara langsung atau secara elektronik, interaksi secara langsung atau interaksi secara elektronik melalui media sosial, itu selalu semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Nah, maka tentu akan ada pertanyaan lagi. Dari sisi ontologi, hakikat datangnya sakinah, mawaddah, warahmah, mana yang lebih dulu, mana yang datang belakangan, maka tentu ketika kita menggali dari aspek ontologi, maka akan ada keterkaitan antara sakinah, mawaddah, warahmah. Ini nanti akan kita diskusikan bersama. Akan kita gali, kita diskusikan dengan harapan ketika kita mendapatkan klien, jikalau itu seorang penghulu, akan mendapatkan klien untuk mendapatkan bimbingan perkawinan. Jika itu seorang penyuluh akan menjadi bahan untuk bimbingan penyuluhan. Atau seorang guru akan menjadi bagian untuk mengajarkan fikih kepada anak-anak dalam pendidikan perkawinan. Karena perkawinan ada 4. Perkawinan itu ada 4. Pre-wedding berarti pranikah. Wedding itu berarti saat nikah. Saat pengantin baru sampai sekian tahun, post wedding itu berarti sudah nikah sekian lama, maka tinggal dia mengalami masa keharmonisan di usia tua, atau out wedding. Out wedding itu berarti setelah perceraian. Maka sebetulnya sakinah, mawaddah, warahmah bisa digali dari 4 aspek itu: pre-wedding, wedding, post wedding maupun out wedding. Nah, maka kemudian setelah menggali definisi, diharapkan akan mampu mencari benang merah antara sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah biduk perkawinan. Nah, kenapa yang tentu di perkawinan itu kita dalam proses akdun nikah, kita sering mendengar kalimat angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka. Angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka. Angkahtuka aku nikahkan, wa zawwajtuka dan aku kawinkan, makhtubataka orang yang telah engkau lamar. Lah, kenapa menggunakan 2 kalimat angkahtuka wa zawwajtuka? Kenapa memakai kata nikah dan kawin? Kok tidak salah satu? Bahkan seorang magister dari Universitas Riyadh, kebetulan yang bersangkutan itu nikah di Makkatul Mukarramah, disaksikan Duta Besar Arab Saudi, karena kebetulan Duta Besar itu adalah pakliknya, disaksikan, dan saat itu dosennya dari King Saud meralat di proses ijab kabul itu kan uzawijuka uzawijuka, kalimatnya mana ya? Uzawijuka, uzawi juga, kalimatnya mana ya? 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 Uzawi juga, kalimatnya mana ya?
ala ma amarallahu bihi min imsakin uzawijuka ala ma amara bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim biisan, itu malah melarang, jangan au tasrihim biisan. Wong nikah itu tujuannya bukan untuk bercerai. Uzawijuka ala ma amarallah. Aku nikahkan kamu ala ma amarallah, atas apa yang sebagaimana Allah perintahkan. Bihi min imsakin bima'ruf. Dengan itu akan terkendali dengan kebaikan. Artinya dengan pernikahan itu akan tergali nilai-nilai ubudiyah. Cuma tidak boleh menambah autas rihim biisan atau berpisah secara baik-baik. Maka Gubes yang ada di King Saud itu menolak jangan ditambah autas rihim biisan. Itu berarti engkau mendoakan supaya pasangan itu bercerai dengan baik-baik. Padahal nikah itu sebetulnya bukan untuk bercerai, tapi nikah itu adalah untuk selamanya. Bila perlu adalah sebagai pasangan dunia akhirat, lahir batin, jasmani rohani. Makanya dalam ungkapan Jawa itu namanya garwa, si garaning nyawa, nyawa yang sudah menjadi belahan, sehingga muncul wahai sayangku, engkau adalah belahan jiwaku. Wahai sayangku, engkau adalah menjadi belahan jiwaku. Maka tentu itu akan tergali. Kita berharap silahkan apakah menggali dari ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Kemudian berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesakinan dalam perkawinan. Ada beberapa piranti-piranti yang menyebabkan orang itu sakinah atau tidak. Sehingga muncul rumah tangga yang sakinah itu digambarkan oleh Rasulullah adalah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kemudian yang keempat adalah formula sakinah mawaddah warahmah dalam kesuksesan perkawinan. Maka ini dua topik ini saya langsung tugaskan ke Pak Hakim kita yang kebetulan kuliah ini nanti. Ini berdua nanti. 1, 2, 3 bisa Pak Arif, kemudian 1, 2, 3 bisa Pak Arif, yang keempat bisa Pak Lutfi nanti untuk menggali ini. Saya berharap nanti jenengan bisa memformulasikan dengan menggali di antara mereka yang bercerai itu apa faktor paling utama, digali secara psikologis. Hingga itu nanti akan jadi tesis itu nanti, tesis yang karena untuk menggali itu belum pernah ada yang gali. Kalau bisa menggali dari apa yang ada. Karena untuk menulis itu ada Turnitin adalah cek kemiripan. Referensi itu hanya sebagai kerangka berpijak. Untuk kata-kata bisa diolah sendiri, tidak usah niru apa yang tertulis di buku. Yang penting bahwa ketika kita berbicara ini dasarnya mana gitu, menurut siapa gitu. Maka bisa menggunakan kata-katanya sendiri. Maka bisa digali dengan itu. Ini langsung saya bagi untuk ini langsung Pak Arif ya. 1, 2, 3 Pak Arif. Jadi menggali definisi sakinah mawaddah warahmah. Ini Pak Arif ya, Pak Arif Hidayat. Ini soalnya sekaligus praktisi dari pengadilan ini. Kemudian formula sakinah mawaddah warahmah langsung Pak Husnul Lutfi ya. Langsung Pak Husnul Lutfi. Siap, Dok. 2.4. Langsung Pak Husnul Lutfi. Oke. Kemudian yang berikutnya tinjauan psikologi tentang perkawinan. Mulai dari definisi nikah, kawin, pernikahan, perkawinan. Ini nanti saya berharap saudara yang akan menggali definisi ini, silahkan gali definisi seluas-luasnya berangkat dari kamus bahasa ya. Dari kamus bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Silahkan digali, ditelaah, dianalisis seluas-luasnya untuk menggali definisi ini. Saya berharap ini berangkat dari kajian ontologinya ya. Kajian ontologi itu kan berangkat yang dari hal yang paling mendasar itu. Sekali lagi, kajian ontologi dari hal yang paling mendasar. Ketika kita menggali dari hal yang paling mendasar,
maka kita akan mendapatkan instrumen-instrumen penting di dalam rangka apa? Di dalam rangka mengungkapkan beberapa hal yang ada hubungannya dengan masalah-masalah pernikahan. Jadi saya berharap ini digali dari ini sisi definisi. Setelah itu definisi dan bentuk keluarga. Orang kawin itu kan macamnya banyak. Sekali lagi orang nikah itu macamnya banyak. Lah ketika seseorang menempuh ingin kawin, ingin menikah, itu kan motivasi untuk nikah kan juga banyak. Ada motivasi hartanya, motivasi keturunannya, motivasi kecantikannya, motivasi martabatnya, pekerjaannya. Lah ini semuanya akan hancur semua. Karena bagaimanapun juga hadisnya kan jelas. Kalau dia menikah karena hartanya, maka Allah akan memiskinkan. Kalau karena martabatnya Allah akan menghinakan. Nah, motif, definisi dan bentuk. Dan yang ketiga adalah motif untuk menempuh perkawinan. Motif untuk menempuh perkawinan 3 1 2 3 untuk yang akan membahas 3 kompetensi dasar 3 1 2 3 ini langsung Saudara Muhammad Rifki ya. M Rifki ya. Ada M Rifki? Nanti langsung di anu ke ini ya. Pak Julianto. Pak Julianto. Siap, monitor. Ini nanti langsung didistribusikan ya. Baik. Kosmanya Pak Julianto kan? Ya, betul. Kemudian 3 4 5 kemudian tahap perkawinan, periode perkawinan, pola perkawinan, tipe perkawinan. Ini 1 orang. Jadi orang nikah saat 1 tahun. Jadi godaan sebetulnya. Seseorang rumah tangga, seorang laki-laki akan mampu menjadi kepala keluarga yang baik atau buruk. Itu tantangannya adalah 3 bulan pertama. Sekali lagi, 3 bulan pertama. Kalau 3 bulan pertama seorang laki-laki itu tidak punya prinsip menjadi seorang imam, itu sudah hancur sudah. Jadi tantangan seseorang untuk menjadi uji coba, dia akan menjadi kepala keluarga yang tegas, cerdas, itu tantangannya di 3 bulan pertama. Kalau 3 bulan pertama terpenuhi 1 tahun. Kalau 1 tahun terlewati 5 tahun. 5 tahun terpenuhi 10 tahun. 10 tahun terpenuhi di atas 20 tahun. Makanya kemudian akan muncul pubertas kedua dan seterusnya. Itulah ini cari silakan. Kalau ini gampang itu cari di Google Book atau di Scopus bisa. 3 4 5 6 7. 4 5 6 7. Poin 3 4 5 6 7 mulai dari tahap perkawinan, periode perkawinan, pola perkawinan, tipe perkawinan. Ini saya minta Saudara Khofas Syam Fajar Ni'am. Khofas. Syah Fajar Ni'am. Khofas Fajar Ni'am ya. Ini ya. Kemudian sisanya mulai dari faktor prediktif kepuasan perkawinan. Seseorang menikah. Sekali lagi, seseorang menikah. Itu sebetulnya gambaran seseorang akan menikah. Itu akan bisa diprediksi itu. Maka memprediksi kepuasan pernikahan itu ada banyak piranti. Makanya di Jawa itu kalau ingin menentukan jodohnya itu memang di satu sisi ribet banget gitu. Ribet banget mulai ditanya kamu lahir tanggal berapa, wetonmu apa begitu. Pasangannya pun begitu. Tapi sebetulnya itu adalah bagian dari memprediksi
pernikahan ini ke depan akan ada kepuasan atau tidak, ada keseimbangan atau tidak, sehingga faktor-faktor prediktif kepuasan pernikahan ini bisa digali. Kemudian keuntungan pernikahan, keuntungan lahir batin, jasmani rohani itu apa saja. Kemudian terakhir, bagaimana memformulasikan psikologis kesuksesan perkawinan. Bagaimana memformulasikan psikologis kesuksesan perkawinan. Seseorang yang nikah itu dianggap sukses, itu kayak apa secara psikologis? Ini satu orang yang akan menggali nanti. 3. Untuk 8, 9, 10 saya aja ya. Pak Zulanta? Ya, soalnya Oke. ini saya rada paham ini. Kalau yang Ya. atas-atas rada nginglung juga saya ini. Oke, bagus. Ya, Pak Zulanta. Berarti 8, 9, 10. 10. Yeah. Ini sama dengan apa yang Pak Zulianto lakukan kok. Jadi Iya, saya iya. mengelola ini, memprediksi seorang jamaah haji akan merasa puas itu apa. Bagaimana memformulasikan secara kejiwaan agar jamaah haji puas itu apa. Tidak jauh beda dengan begitu. Ya, Zulianto ya. gambaran saya di sini, Dok. Ya. Bebas ini saya ngasih kebebasan untuk ngambil referensi apapun. Berdasarkan pengalaman juga enggak apa-apa. Berdasarkan pengalaman atau apa yang dilakukan, karena bagaimanapun juga firman Allah itu ada 2. Maktubah dan ghair maktubah. Firman Allah yang maktubah itu berupa wahyu yang disampaikan dan diberikan kepada utusan sehingga menjadi firman-firman kitab suci. Ada yang ghair maktubah itu. Apa ghair maktubah? Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah fenomena yang ada di sekitarnya. Sama dengan menggali ini nanti, jangan bisa menggali dari referensi, bisa menggali dari pengalaman. Sehingga bisa bersifat deduktif, bisa bersifat induktif. Makalah nanti bisa bersifat deduktif, bisa bersifat induktif. Deduktif itu berarti berangkat dari literatur. Kalau induktif berangkat dari fakta fenomena yang ada di sekelilingnya. Dan saya yakin saudara semua bisa ini, karena ini sebagian besar adalah praktisi-praktisi semua ini. Hanya beberapa yang tidak praktisi. Kemudian, ini kalau ini bisa dari referensi. Kajian psikologis tentang mahram. Ini saudara Muhammad Ridwan ya. 4 ini. Langsung ini Ridwan. Ridwan. Ridwan, ya. Kemudian di kajian psikologis tentang mahram, apa itu mahram? Apa bedanya muhrim sama mahram? Yang ihram. Kalau muhrim itu yang sedang berihram, kalau mahram itu adalah orang yang haram dinikah. Kenapa ya? Seorang anak gak bisa nikah dengan ibunya, dengan neneknya, dengan adiknya. Kalau sampai nikah dengan ibunya, kawin dengan ibunya, dengan adiknya, namanya incest. Kenapa? Kenapa? Gali secara kejiwaan. Maka menggali secara kejiwaan itu gali secara ontologi, epistemologi, aksiologi, hakikat mahram itu apa. Kemudian bagaimana hal yang bersifat psikologis wanita yang haram dinikah itu. Kemudian secara psikologis mahram itu ada 2. Mahram mu'abbad dan mahram mu'akkad. Mahram mu'abbad itu adalah mahram yang langgeng selamanya tidak bisa dinikah. Mahram mu'akkad itu adalah mahram yang berkaitan dengan akad saja. Ketika akadnya sudah hilang, maka mahramnya itu hilang. Contoh, dia menikahi seorang perempuan. Maka seorang perempuan itu meninggal atau bercerai.
maka secara otomatis akadnya itu sudah hilang. Maka dia dapat menikah adik atau kakaknya. Dan seterusnya. Dan macamnya. Kemudian tujuan konsep mahram itu apa? Tujuannya apa gitu? Ada mahram itu tujuannya apa? Ilmu Ridwan. Kemudian berikutnya Saudara Husain. S. Husain. Ini S. Husain ya. Saudara Husain ya. Siap. Saudara, kebagian ini psikologi tentang konsep khidbah dan kafa'ah. Khidbah itu kenapa? Ketika seorang perempuan sudah dilamar, kenapa tidak bisa dilamar yang lain? Secara kejiwaan apa? Secara psikologis apa? Dasar hukumnya apa? Kemudian kriteria, dampak psikologis, kemudian kafa'ah. Kafa'ah itu adalah kesejajaran. Kafa'ah itu adalah kesetaraan antara konsep khidbah dan kafa'ah. Khidbah dan kafa'ah. Kemudian saudara Syifa'ur Rahmah. Syifa'ur Rahmah. Ini Syifa'ur Rahmah. Syifa'ur Rahmah. Saudara, Syifa'ur Rahmah menggali tentang aspek psikologis, ontologi, epistemologi, aksiologi tentang rukun, syarat, dan wali nikah. Aspek psikologis, unsur, rukun, syarat, nikah ya. Rukun, syarat, nikah ini jadi satu ini. Syarat nikah. Rukun dan syarat nikah. Ini saya drop. Ini jadi satu. Dan aspek-aspeknya. Ini jadi satu. Syifa'ur Rahmah. Rukun dan syarat pernikahan. Kemudian berikutnya. Untuk saudara Sandi Hilana Aisyah. Sandia. Sandia Hilana. Hilana Aisyah. Akan membahas tentang mahar, dasar hukum mahar, kedudukan macam mahar, hikmah, dan faktor psikologis mahar. Berbicara tentang mahar, ini antara satu tempat dengan tempat yang lain, mahar itu berbeda-beda. Antara Jawa dengan Kalimantan beda, Jawa dengan Sulawesi beda, Jawa dengan Sumatera beda, Jawa dengan NTT, NTB beda, dengan Bali beda, dengan Papua beda, dengan Arab beda. Kenapa? Cara kejiwaan bagian mana? Jadi ternyata dari sekian kalau kita eksplorasi berkaitan dengan fenomena sosial yang ada, maka sungguh nikah yang paling murah itu di Jawa. Bahkan saat saya tugas di KUA, saya tanya kepada perempuan, Mbak, sampean minta mas kawin berapa? Dia ngremet guyang-guyu. Loh kok guyang-guyu, Mbak? Wes kula niki terserah mas mawon. Wong mas kawin terserah mas. Lah saumpama dikasih cincin besi mau? Mau. Dikasih mas kawin hanya Fatihah saja? Mau. Bahkan saya punya teman, mas kawinnya itu loh hanya bacaan Fatihah. Jadi bacaan Fatihah itu jadi mas kawin itu. Artinya apa? Lah ini amat berbeda dengan di Kalimantan itu. Ari Keriting itu kan sempat berkonflik dengan mertuanya kan. Karena apa? Dianggap mas kawinnya tidak setara gitu. Bentar. Mas kawinnya itu dianggap tidak kafa'ah. Tidak mencukupi gitu.
Nah, artinya apa? Bagaimana kajian secara psikologis mahar itu? Dari madzhabil arba'ah, hanya Hanafi aja yang memasukkan mahar itu termasuk rukun. Syafi'i mahar tidak masuk dengan rukun, tapi masuk dalam syirat ijab qabul. Qabil itu nikahaha bil mahril mazkur. Angkah tuka wazawajatuka maktubataka titik-titik maulita titik-titik bil mahri apa. Kemudian yang ke-9 membahas tentang walimatul urs. Saudara Kartika Ayu. Nah, berbicara tentang walimah, jangankan wilayah Nusantara, Jawa Timur. Jawa Timur itu antara Madura, Tapal Kuda, kemudian Arek, kemudian Mataraman. Itu beda-beda walimahan. Dari pantai utara, antara Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban itu beda-beda tentang walimah. Nah, ini tentu banyak fenomena-fenomena yang bisa digali yang ada hubungannya dengan walimah. Mulai dari pengertian walimah itu apa, dasar hukum walimah itu apa, hikmah dan faktor psikologis walimah itu apa. Kemudian berikutnya Saudara Zakiyah Murniati. Saudara Zakiyah Murniati. Zakiyah Murniati. Saudara Zakiyah Murniati akan membahas tentang kajian psikologis tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Dan kesetaraan ini. Yang kesetaraan gender. Suami istri. Mulai dari secara psikologis, hak kewajiban suami itu apa? Hak kewajiban istri itu apa? Hak kewajiban suami istri itu apa? Dasar hukumnya apa? Dalam perspektif psikologis itu apa? Yang kaitan dengan keduanya, yang hubungnya dengan kesetaraan gender itu apa? Yang setara itu apa? Apa yang bisa dibagi secara sama? Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan secara kejiwaan itu. Kemudian Saudara Farid Yusron. Saudara Farid Yusron membahas tentang kajian psikologis tentang nusus, syikok, dan hakamain. Hakamain. Syikok dan hakamain. Ya. Syikok dan hakamain. Jadi satu. Nusus, syikok, dan hakamain. Ini berangkat dari satu ayat ya. Surah Al-Baqarah. Kemudian 10-11. Yang ke-11 Saudara Yuli, sudah Saudara Yulianto. Salah. Lutfi Yuniarti. Ini jadi satu aja, 11. Iddah, talak, rujuk. Ya.
iddah, talak, rujuk, fasah. Ini satu ya. Satu kajian ya. Jadi ini satu kajian aja, satu orang ini yang bertugas bahas tentang iddah, talak dulu. Yang pertama talak dulu, setelah talak iddah, rujuk, fasah itu satu orang, yaitu saudara Lutfia Yuniarti. Lutfia Yuniarti. Kemudian nasab hadonah rodoah. Ini satu orang aja. Nasab hadonah rodoah. Nasab hadonah orang beda aja gak apa-apa wis. Nasab Umar Taufik. Kemudian Ahmad Fatoni. Rodoah. Nah, sekarang kita tinggal bagi ini nanti untuk pertemuan yang akan datang. Ini ada 12 ya. Semuanya ada 13. 13 sama 14. Ada yang belum dapat ya? Siapa yang belum dapat? Saya Pak, Dr. Awi Farid Yusron. Pak Farid Yusron. Nggih, tereng asal. Udah tadi Pak Farid Yusron. Kajian tentang nusus sikok. Oh, nggih. Ya, kajian tentang nusus sikok ya. Nggih. Oh, niki nggih. Ya. Ini. Ya. Untuk saya mohon diulang Pak, tadi pas sinyalnya muter-muter. Arif Hidayat. Arif Hidayat tadi pas sinyalnya muter-muter, mohon diulang. Pak Arif Hidayat. Nggih. Pak Arif Hidayat bahas tentang definisi sakinah mawaddah warahmah, hubungan sakinah mawaddah warahmah dalam perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesakinah dalam perkawinan. Ini Pak Arif hubungkan dengan fenomena mereka yang bercerai. Yang pengalaman jenengan selama menangani mereka yang bercerai, jenengan tugasnya kan di PA ya, Pengadilan Agama ya. Ya. Tinggal itu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi kesakinahan. Mereka sampai bercerai kan tidak sakinah itu. Kalau sakinah tidak mungkin bercerai gitu. Kemudian Pak Husnul Lutfi, formula sakinah mawaddah warahmah secara praktis itu apa begitu. Jadi memformulasikan sakinah mawaddah warahmah secara praktis dan teoritis itu apa? Dihubungkan dengan fenomena yang ada di lapangan begitu. Ya, ini tugas-tugas yang bisa diidentifikasikan untuk saudara semua, sehingga saya berharap akan tergali semuanya. Ini banyak, semuanya masuk ini. Tolong dinyalakan kameranya ya, saya foto ini, mumpung lengkap ini, sudah lengkap ini. Karena dari foto ini saya anggap sudah masuk semua, berangkat dari foto ini. Apakah kemudian cuma nanti kalau kebetulan di kamar, kameranya dimatikan ya, barangkali nanti ada sesuatu hal dan lain sebab supaya tidak jadi tontonan umum gitu. Silakan dinyalakan kameranya. Saudara Rifki, Pak Ridwan, Pak Husain, Pak Umar Taufik. Ya, siap. Ya, Muhammad Taufik. Oke, 1, 2, 3. Ini ada yang sudah senior, ada yang junior. Kalau Mbak Sandia Hilana ini sudah punya putra berapa? Masih baru lulus. Oh, baru lulus. Kalau Mas Rifki?
Nggih, nembe lulus, Ustaz. Baru lulus. Nggih. Ini wajahnya mirip ya Mbak Sandi sama Mas Rifki ini ya. Saudara ya, kakak adik ya? Mboten, Pak. Boten. Biasanya orang kalau jodoh itu wajahnya rodok mirip begitu loh. Ini bisa tanya Pak Arif Hidayat itu. Di antara mereka yang bercerai itu wajahnya enggak ada kesamaan itu. Gampang. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Mohon maaf Pak Dokter, saya Ya. Rohman kayaknya belum dapat tugas. Syifa Rahman. Syifa Rahman. Oke. Saudara Syifa Rahman sudah tadi Syifa Rahman. Syifa Rahman ini kebagian ini aspek ontologi tentang rukun syarat pernikahan. Ya. Rukun dan syarat pernikahan. Oh, Ini iya Pak Dokter, sudah. saudara gali aspek rukun dan syarat pernikahan itu. Mulai dari tata caranya ini agak banyak, Bang. Enak, ini lebih tuntas, tidak dipecah-pecah. Ada lagi? Ada yang merasa belum dapat? Barangkali ini nanti dikirim ke grup saja, Dokter. Oh Barangkali iya, ada saya kirim teman ke yang grup. belum. Oh, Saya ini. kirim ke grup. Masih saya Ini. kirim ke grup dan Ya. plus rekaman dari perkuliahan ini akan saya kirim. Dengan Oh. harapan nanti bisa disimak kira-kira apa yang disampaikan dalam perkuliahan, disimak karena nanti di pertemuan ke-6 nanti ada ini, ada post-test nanti. Ada post-test untuk menyimpulkan dari beberapa hal. Maka dari ini kontrak perkuliahan kita, saya bagi sekarang ya. Saya bagi. Untuk pertemuan yang akan datang, kita khusus bahas tentang sakinah mawaddah warahmah. Pertemuan yang akan datang, ini tanggal berapa ya? Ada yang hafal jadwalnya? 7. 7. Tanggal berapa? Ada yang hafal enggak? 19. Tanggal 20. Tanggal 20. Ya. 20. Tanggal 20 ya? 20 Oke. Pak Dokter. Tanggal 20 November ya? Nggih. Jamnya jam malam apa pagi Pak Dokter? Pagi. Malam aja ya? Malam. Malam habis sholat isya ya? 19.30 ya. Ya 19.30. Kita jam malam aja wis, Iya. lebih enak. 20 September pertemuan kedua ini. Kontrak perkuliahan Iya. ini pertemuan ke-1 yaitu sekarang tanggal 6. 7. 7 November. Mestinya tanggal 6 kemarin. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Kemarin ya efek dari pesawat delay ini. Delay. Saya sekarang masih ini, kemudian pertemuan kedua tanggal 20. 20. Kemudian ini pertemuan ketiga ini. 4 Desember. Pertemuan ketiga ini 4 di tanggal berapa ini? Psikologi 4 Desember. Pertemuan ketiga 4 Desember. Desember ya. 2022. Pertemuan keempat 3, 4. Tanggal 18 Desember. Pertemuan keempat 18 Desember. 18 Desember. Pertemuan kelima 1 Januari. Wah, ini pas ulang tahun. Tahun baru. oh ini
Banyak ya. 4 orang. Jadi pertemuan pertemuan ke berapa ini? 4 ya. 2, 3, 4 ini pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini 4 orang ya. Langsung saudara Ridwan Husain Syifaur Rahmah. Ini 3. Masih banyak orang saleh. Ya. Kemudian pertemuan ke-5 yang tampil di pertemuan ke-4 nanti saudara Ridwan Husain Syifaur Rahmah Sandia Hilana Aisyah ya. Pertemuan ke-5 nanti 1 Januari. 1 Januari ke-5. 1 Januari ya. 1 Januari 2022. 23 ya. Saudara Kartika Ayu, Zakiyah Murniati, Farid Yusron. Kemudian pertemuan ke-6, Saudara Lutfia ya. Saudara Lutfia. Pertemuan ke-6, 3 orang ya. Tanggal berapa? Tanggal 15 ya. 15 Januari 2023. Saudara Lutfia, Umar, Ahmad Fatoni. Ini yang akan. Adapun referensinya ya, Psikologi Perkawinan dan Keluarga yang ditulis oleh Tina Afiatin. Kemudian Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan. Jadi kalau menggali terkait dengan aspek sosiologis tadi, aspek sosiologis mulai dari komponen-komponen ini, kajian mulai dari konsep perkawinan, tahap, faktor prediktif dan sebagainya, itu bisa dilihat dari ini ya, referensinya. Muhammad Iqbal, Psikologi Perkawinan dan Keluarga, Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal. Kemudian Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan. Psikologi Keluarga, Kepuasan Pernikahan ditinjau dari kematangan pribadi, kualitas komunikasi. Kemudian Indahnya Perkawinan, Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan. Itu bisa dilihat itu. Adapun terkait dengan mahram dan sebagainya bisa dilihat dari Ahwalus Syasia, kemudian Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, bisa Bidayatul Mujtahid, bisa Fiqh Sunnah, bisa Mughni al-Muhtas, fikih perbandingan dan masalah pernikahan, dan sebagainya. Ini referensi yang, atau terkait dengan kebahagiaan tadi, Menikah untuk Bahagia, yang ditulis oleh Indra Noveldi. Orang menikah itu tentu yang dicari sengsaranya apa? Bahagianya kira-kira. Orang menikah itu cari sengsara, cari bahagia. Bahagia dunia akhirat. Sama persis kemarin saat saya ada muhasabah di lembaga pemasyarakatan. Saya menerangkan bahwa sesungguhnya dalam hidup ini walaupun dalam saat kita sadar, itu sebetulnya kita dalam posisi tidak sadar. Contoh, satu ketika, seringkah saudara ketika berangkat dari rumah nyampe kantor, moro-moro sudah nyampe kantor karena sepanjang perjalanan ngobrol. Pernah kita sedang nyupir mobil, kemudian kita ngobrol ke sana kemari, kemudian tiba-tiba loh kok sudah nyampe sini. Pernah nggak mengalami begitu? Sering sekali. Itu berarti antara kita rumah sampai tempat kita tuju, kita dalam posisi di luar kesadaran. Posisi di luar kesadaran. Kalau kita betul-betul sadar, kita akan nyifati siapa-siapa yang kita temui dan kita lewat di mana, dan itu terekam betul. Itu berarti walaupun di saat kita terjaga, ini ternyata 80% kita dalam posisi tidak sadar, apalagi dalam posisi tidur. Maka saya ngasih contoh.
Kalau panjenengan sadar, panjenengan yang kebetulan ada di Masjid At-Taqwa ini, yang kemudian pernahkah di antara sampeyan pernah bercita-cita atau berdoa, ya Allah, saya di luar sana sumpek ya Allah, berilah saya kesempatan untuk masuk penjara sekian tahun. Ternyata tidak ada satupun yang bilang saya pernah berdoa begitu, tidak ada. 100% tidak ada yang berdoa begitu. Tidak ada yang berdoa, ya Allah, daripada saya lihat tetangga kanan kiri, berilah saya kesempatan untuk ada di penjara, untuk makan minum gratis di sini ya Allah. Ternyata tidak ada yang berdoa begitu. Itu berarti bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri kita itu adalah berada di luar batas kesadaran kita. Maka tidak heran jika kemudian Allah menegaskan bahwa ketika bibir tidak selalu basah mengingat Allah, maka catatannya adalah surga. Bibir yang basah selalu mengingat Allah, maka itu adalah tanda surga baginya. Kenapa? Karena ketika orang dalam sadar, menggunakan kesadaran sehingga menggunakan akal, pikiran, hati nurani untuk menangkap fenomena kebenaran dari Allah, maka tidak akan terperosok dalam kesalahan. Orang melakukan kesalahan itu karena tidak sadar. Tanpa disadari membuat orang lain celaka dengan apa yang ada di dalam diri kita. Itu piranti yang memang menjadi renungan kita dan fleksibel mata kuliah kita ini dalam kajian psikologis ini. Ada yang ditanyakan lagi? Saya persilakan sebelum kita lanjut. Saya Pak Dokter, untuk materi saya itu, kalau tidak salah nusyus tadi ya. Ya, nusyus. Itu referensinya dari mana yang direkomendasikan oleh penyidik? Yang saya rekomendasikan cari tafsir ya. Tafsir. Ya. Cari tafsir. Tafsir Al-Qur'an itu. Ya, berangkat dari ini. Surah An-Nisa ayat 34 ya. An-Nisa ayat 34 ya. Ya. Ini aja. Gini. Saya share ya. Gini. Matersun. Ini ya. Gini. Oh, siap. Sikok, hakamain, ambil dari sini. Nanti akan ketemu nanti. Oh, Untuk lebih mudah buka di tafsir Al-Misbah ya. Al-Misbah ya. Al-Misbah, kemudian bandingkan dengan tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa itu? Tafsir Jalalain, kemudian ya berangkat dari tafsir itu ya, nusyus itu ya. Ini kan dari ini. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Kali arti nusyus itu apa ya? Nusyus dari tafsir itu. Kemudian yang kedua, referensi kedua adalah kamus bahasa Arab. Arti nusyus itu apa? Kemudian sandingkan dengan tafsir. Setelah itu dari referensi ini, lihat di buku ini. Menikah untuk Bahagia. Lihat bukunya novel Indra Novelty, Menikah untuk Bahagia. Orang menikah itu mencari kebahagiaan apa mencari kesengsaraan? Iya, Pak. Itu ada, Anda menikah dengan manusia, terima aku apa adanya, nyaman, terus trust install. Kemudian jangan beri cek kosong dan seterusnya. Kemudian referensi berikutnya, lihat di psikologi perkawinan dan keluarga, penguatan keluarga di era digital. Itu mengurai banyak perkawinan di era digital ini. Karena bagaimanapun juga fakta menunjukkan, makanya ini tadi kebetulan kalau ada yang dari pengadilan ini bisa dicocokkan ini fakta ini. Ini data lama loh ya. Pak Arif, ini data lama ini. Data lama. Data terkini di jenengan berapa itu? Jenengan gali ini.
data yang dikutip faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, jenengan bisa mengangkat peristiwa perceraian di PA jenengan itu berapa sepanjang tahun 2022, 2021 berangkat itu ya. Jenengan akan cari ada berapa yang perempuan menggugat, ada berapa gugat talak dan gugat cerai itu ada berapa. Kemudian setelah itu jenengan cari faktor yang menyebabkan mereka bercerai itu apa. Maka di perkawinan di era digital itu ternyata ditemukan oleh Abdul Hakim, faktor media sosial sering menjadi awal pertengkaran yang berakhir di pengadilan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tanpa disadari bahwa ada 3 hal yang menyebabkan bercerai yang berhubungan dengan media sosial. Yang pertama, mengganggu quality time. Quality time seakan-akan mereka duduk bersama di ruang tamu. Seakan mereka tidur bersama di kamar, tapi masing-masing pegang HP, fisiknya berhimpitan, tapi jiwanya melayang kemana-mana. Dan tidak ada komunikasi. Dan ketika kualitas waktu itu terganggu, maka tanpa disadari terjadi perselingkuhan media itu. Dan media itu akan menumbuh-sumburkan perselingkuhan itu. Apalagi kalau kemudian ada sesuatu secara kejiwaan tidak didapat dari pasangannya. Jelas, dia akan mencari pelampiasan. Pertama, dia akan mengenang pacarnya yang dulu memberikan kemesraan, tapi tidak ditakdirkan bersama. Atau mencari calon pacar terbaru, di mana ketemu orang yang brengose rodok menarik kayak Pak Farid begitu. Akan dicari nomornya Pak Farid mana. Semula dia iseng, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Baik. Akhirnya apa? Ngobrol. Maka tanpa disadari, medsos ini akan menjadi penyubur media sosial. Maka setelah itu akan membandingkan hubungan dengan pasangan lain. Makanya kata apa itu dari Banyuwangi, ojo dibanding-bandingke, mesti kalah. Ojo dibanding-bandingke, lek dibanding-bandingke ya mesti kalah. Kemudian Pak Farid bisa melihat dari bukunya Muhammad Iqbal, Psikologi Perkawinan, Menyelami Rahasia Pernikahan. Itu ada rahasia pernikahan itu. Kemudian Ahmad Mubarak, Psikologi Keluarga. Kemudian dari Dewi Sumpani, Kepuasan Pernikahan ditinjau dari kematangan pribadi dan kualitas komunikasi. Nah, orang bisa nusus, bangkang ya, nusus itu kan bangkang. Bangkang pembangkangan, penolakan, melaksanakan kewajiban, itu nusus tidak hanya berlaku pada suami, pada istri. Suami pun nusus loh ya. Ada laki-laki nusus. Apakah ada laki-laki nusus itu? Laki-laki nusus itu kalau kita lihat dari ayat ini jelas sekali. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Ada 2 hal ar-rijal itu qawwamun. Ada 2 hal ar-rijal, laki-laki itu akan menjadi pemimpin 'alan nisa atas istrinya, atas perempuan yang diperistri. Ada 2 sebab. Bima. Bi itu adalah bi sababiyah. Ma sesuatu, perkara. Ada 2 perkara yang menyebabkan ar-rijal qawwamun. Perkara yang pertama adalah faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Allah memberikan kelebihan atas sebagian dari mereka. Ada kelebihan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu menang di okol dan akal. Sekali lagi, kelebihan laki-laki itu di okol dan akal. Kalau kemudian suami istri bertengkar, duel, ya pasti menang yang laki-laki. Kecuali yang perempuan itu seorang pendekar, kemudian yang kecuali yang perempuan itu pendekar, yang laki-laki bukan pendekar. Kecuali itu loh ya. Dari segi okol, otot, masih kuatan otot laki-laki. Mesti menang, makanya disebut laki-laki itu lanang. Ngalau koyo opot tetap menang. Nah,
Maka kemudian dalam perspektif biologis, kenapa? Kemudian dalam urusan ranjang, laki-laki itu normalnya di atas, karena memang laki-laki diletakkan di atas. Adapun kalau kemudian istri minta di atas, itu adalah sebagai referensi untuk ibarat sayur begitu, kadang-kadang sayur asem, sayur sop begitu. Yang kedua adalah wabima anfaku, sebab anfaku min amwalihim. Kewajiban untuk mencari nafkah itu laki-laki. Nah, kalau kemudian ada seorang laki-laki yang dipikirnya kelon tapi tidak ngasih nafkah min amwalihim, jelas laki-laki adalah nusus. Laki-laki itu adalah nusus. Atau hanya ngasih nafkah dari hartanya tapi tidak pernah dikeloni, itu juga nusus. Nusus. Jadi nusus itu bukan hanya berlaku pada perempuan saja, laki-laki ketika tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang suami itu juga nusus. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Asik Pak Farid itu bisa diangkat jadi tesis itu nanti. Kalau bisa jadi inspirasi untuk jadi tesis itu. Inspirasi. Kajian khusus dalam perspektif apa? Kajian khusus dalam perspektif tafsir apa begitu? Atau kajian khusus dalam perspektif psikologis dan tafsir. Itu sudah jadi judul itu. Itu sudah jadi judul itu. Yang lain monggo, barangkali ada yang menanyakan dari tugasnya yang barangkali masih belum jelas dengan tugas yang diemban. Ya, yang untuk saya itu. Oke. Monggo Pak Lutfi. Oke. Itu tadi kan disampaikan dokter untuk dilihat dari tata bahasa Arab dan Indonesia, nggih. Nggih. Terus yang mohon petunjuknya untuk referensi buku. Sama referensi buku sama dengan Pak Farid tadi. Buku-buku tadi. Nanti langsung saya share di situ. Baik. Banyak itu kajian itu. Jenengan bisa eksplorasi dengan pikiran panjenengan sendiri. Jenengan bisa eksplorasi dari literasi. Jenengan bisa eksplorasi dari pengalaman jenengan. Apalagi jenengan ini kan gampang ini, sangat gampang sekali. Jenengan ini kan kebetulan nih, kebagian formula sakinah mawaddah warahmah. Ya. Terima kasih dokter. Ya, dengan kebagian ini formula sakinah mawaddah warahmah. Enak itu. Jadi jenengan berangkat dari data yang jenengan kumpulkan. Bila perlu data peristiwa perceraian lah yang ada sepanjang pandemi. Jenengan bisa penelitian formula sakinah mawaddah warahmah di era pandemi. Studi kasus DPA mana begitu ya? Formula sakinah mawaddah warahmah di era pandemi. Studi kasus perceraian di PA mana? Jenengan catat. Bisa jenengan angkat jadi tesis itu. Formula sakinah mawaddah warahmah di era pandemi. Studi kasus perceraian di PA. PA mana Pak Husnul jenengan? Sidoarjo sama Surabaya. Nah, ini pas di situ. Iya, itu. Sip itu wes udah jadi skripsi itu. Dan belum ada yang neliti itu. Jenengan bisa lanjutkan ke disertasi itu. Bisa habis ini jenengan langsung ambil kuliah S3. Amin. Begitu lulus S3 nanti langsung diterima jadi dosen HKI Unsuri nanti. Amin. Terus terang ini butuh dosen yang kayak jenengan ini. Harus S1, 2, 3 dari HKI ini. Jenengan habis HKI ini kemudian ambil di IAIN, di Rosa Islamiyah, udah 100% itu. Sangat diperlukan untuk jadi dosen HKI. Terima kasih dokter. Yang lain monggo. Yang lain monggo. Baik, ini Kalau saya gimana dok? yang Saya jenengan baru Pak Zulianto. Ya.
Ya. Yang Pak Zulianto. Oke. Yang di Pak Zulianto ini bahasnya ini ya. Prediksi perkawinan. Ya, referensi sama di tadi di psikologi. Oh, 1, 2, 3 ya. referensi 1, 2, 3, 4 tadi. Bukan bobot, bebet, bibit juga ikut ya. Ya bisa masuk, bisa masuk. Bobot, bibit, bebet bisa berangkat dari fenomena. Bisa Ini juga kalau ini kita keuntungan referensi perkawinan secara umum ya. Ya, secara umum. Faktor prediktif kepuasan perkawinan ini bisa begini. Alhamdulillah berangkat dari membaca fenomena. Walaupun saya S1, S2, S3 PAI, tapi karena lama berinteraksi di KUA sehingga jadi seorang akademisi itu kan menjadi pengamat kan. Setelah pengamat saya iseng aja. Satu ketika kok ini kok selalu begini, selalu begini. Saya iseng aja. Cek, sampean lahir tanggal berapa? Sampean lahir tanggal berapa? Langsung saya buka di kalender Indonesia itu. Di kalender Indonesia kan sudah tahu. Kira-kira ini dia lahir hari apa, pasarannya apa begitu. Habis itu saya hitung ketemu berapa itu. Saya hitung ternyata rata-rata mereka yang bercerai dan susah untuk diselamatkan itu rata-rata tipe pegat itu. Tipe cerai. Atau minimal tipe sujanah itu. Tapi kalau mereka tipe jodoh, tipe ratu, walaupun dia kemudian bertengkar hebat dan kemudian juga pernah cerai, tapi dengan pendekatan psikologis berhasil diselamatkan itu. Jadi mereka yang kemudian tidak pernah bisa ditemukan, karena bagaimanapun juga kertas itu kalau sudah dirobek, walaupun dilengketkan lagi, bekas robekannya kan masih nampak. Jadi itu ketika sudah robek, masing-masing tidak bisa melupakan kesalahan masing-masing, sehingga masih ada traumatik. Nah, traumatik itu sangat apa ya? Sangat berbekas begitu sehingga udah tidak ada maaf bagimu lagi gitu. Maka dalam kaitan dengan ini, Pak Zulianto bisa memprediktif itu dengan prediktif ini. Prediktif kepuasan dalam kajian psikologi Jawa. Kajian psikologi Jawa itu berarti bahwa seseorang ketika memilihkan jodoh, tanya tanggal lahirnya berapa. Tapi dengan satu catatan loh ya, dia betul-betul jujur, dia lahir tanggal berapa. Sekali lagi, dia betul-betul jujur, dia lahir tanggal berapa. Kalau dia lahir tanggal berapa, hitungannya tepat itu. Kalau saya ini antara tanggal lahir saya dengan yang di ijazah tidak sama. Karena saya ini kan dari Lampung. Di Lampung itu gak sekolah sakarepmu. Akhirnya saat ditanya lahir tanggal berapa begitu, lihat catatan Bapak. Lah Bapak nulis itu angka 7 dengan angka 9 hampir sama itu. Angka 7 kan ada sehingga tak tulis 9. Dan sebetulnya lahir bulan 7, tapi tak laporkan di sekolah bulan 9. Lah, itu kalau dihitung gak cocok itu. Tapi kalau kemudian di tanggal asli itu cocok itu, cocok. Setelah itu saya analisis. Saya analisis sendiri dengan pengalaman yang ada di lapangan. Saya baru menghitung itu 12 setelah menikah saya. Saya menikah di tahun 99. Saya mencoba menganalisis itu di tahun 2011, 2012, 12 tahun kemudian. Setelah saya hitung, saya analisis dengan psikologi Jawa, ternyata persis apa yang diprediktifkan di situ, itu persis dengan perjalanan rumah tangga saya. Artinya apa? Ketika kita memilih pasangan kemudian menggunakan psikologi Jawa, itu juga tidak salah. Juga tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Ketika seseorang menikah walaupun hitungannya bagus, tapi secara kejiwaan belum mampu untuk menyatukan kepentingan,
Saya juga punya klien, orangnya hebat itu. Dua-duanya hebat. Kalau kemudian dia salah satu bekerja itu sudah sangat tercukupi. Karena dua-duanya spesialis. Dokter spesialis dan dokter spesialis, satu aja yang dokter, yang satu hanya ustadz, itu kan sudah tercukupi kan. Tapi faktanya sempat cerai itu. Belum lagi mendapatkan warisan dari orang tuanya. Sawah, ladang, kebun. Kalau dikumpulkan, dimakan 7 turunan, tidak habis itu. Tapi kenapa? Kok konflik terus? Ternyata ada piranti, jiwanya belum menyatu. Nah, tapi walaupun toh begitu, ketika mereka disadarkan tentang hakikat hidup yang sesungguhnya itu apa, ya alhamdulillah melalui dialog, alhamdulillah bisa diselamatkan. Artinya bisa kita selamatkan. Nah, itu artinya adalah faktor-faktor prediktif. Makanya kemudian ketika seseorang, itu dari psikologi Jawa. Kalau dalam psikologi Islam, seseorang sebelum menikah itu kan diperintahkan oleh Rasulullah untuk istikharah. Bahkan ada contoh doa kan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku beristikharah dengan ilmumu ya Allah. Wa in kana khairan faqarribni wa in kana syarran ba'idni. Jikalau baik, dekatkan, jikalau buruk, jauhkan. Ini adalah faktor kejiwaan kan? Nah, faktor kejiwaan, maka kemudian kalau kemudian kita menggunakan kitab Takdirul Anam fil Manam, habis istikharah itu mimpi apa begitu. Nah, mimpi inilah yang kemudian bisa diprediksi perjalanan pernikahan itu kayak apa. Sekali lagi, istikharah ini pun saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan. Baik pembuktian dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain, itu ternyata cocok dari istikharah. Ini seperti pengalaman yang pernah diceritakan mertua saya. Mertua saya kan kalau memilihkan pasangan kan istikharah. Satu ketika ada seseorang minta diistikharahkan. Isyarahnya apa? Bunga mawar dipetik, setelah itu dibuang di jalan. Orang yang diminta tolong istikharah itu hanya begini. Hanya nyampaikan istikharahnya baik atau tidak baik. Tapi proses iktibar tidak disampaikan. Sekali lagi, proses iktibar tidak disampaikan. Hanya hasil istikharahnya tidak baik. Hasil istikharahnya baik. Kalau akrab betul, disampaikan iktibarnya itu ini. Gitu. Iktibarnya ini. Nah, apa yang terjadi? Ketika mendapatkan hasil istikharah, ada bunga mawar, dipetik dan dibuang di jalan. Setelah itu, wes ojo diterusno istikharah gak apik. Karena anak ini bekti sama orang tua, walaupun cintanya sudah mendalam negeri, ibarat gombloh tai kucing rasa coklat, tapi karena ini dalam rangka birrul walid, percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, walaupun sakit hatinya itu tak terperikan, tetap aja karena hasil istikharahnya tidak baik, maka akhirnya tidak diteruskan. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian terdengar kabar bahwa pacarnya itu selain menjalin berpacaran dengan dia berpacaran dengan orang lain. Dan udah dikumpuli. Udah dikumpuli, habis itu ditinggal. Saat hamil ditinggal. Persis seperti apa? Untuk mendapatkan bunga mawar itu kan bunga yang begitu indah. Keindahan bunga yang luar biasa itu memperoleh kan harus dengan perjuangan, harus melewati batang yang berduri kan. Kalau seseorang memetik bunga mawar, dipetik untuk dirinya, itu bagus. Tapi kalau kemudian bunga mawar itu dipetik orang, dibuang, jangan teruskan. Karena itu adalah iktibar dari Allah bahwa itu adalah sesuatu yang tidak. Akhirnya apa? Pacarnya, Sevianya itu tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Mencoba bunuh diri karena sudah ternodai. Ada lagi. Hasil istikharahnya itu layang-layang putus. Udah dibilangi, jangan teruskan. Jangan teruskan.
Karena istikharahnya tidak bagus. Apa yang terjadi? Wes nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa bah. Abot enteng tak lakoni. Omah genteng disaponi. Abot enteng tak lakoni. Wes dilakoni. Akhirnya nikah betul. Karena yang perempuan ini seorang bidan. Yang laki-laki ini seorang dokter. Bayangannya setelah menikah dengan dokter itu kan derajatnya tinggi kan. Martabatnya tinggi. Kenapa? Sampai detik ini kuliah yang paling berat kan dokter. Tapi hasil yang paling enak kan dokter kan. Datang. Pak, ini nih resepnya ini. Berapa? 100. Berapa? 200. Jadi penampakan secara psikologis materi itu kan terpenuhi betul. Apa yang terjadi? Setelah sekian bulan menikah, ternyata si suami ini sakit dan kena gagal ginjal. Dia menjalani proses pernikahan itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya meninggal. Persis martabatnya tinggi, tapi akhirnya putus di tengah jalan. Nah, artinya apa? Ini adalah faktor-faktor prediktif. Pernikahan itu berakhir dengan kepuasan atau kesengsaraan, itu adalah faktor-faktor prediktif dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 berkaitan dengan keuntungan perkawinan. Orang menikah kalau hanya mencari keuntungan yang bersifat lahir, maka akan terjadi transaksi-transaksi yang bersifat lahir. Bahkan pernah nggak Pak Zulianto mendengar bahwa ada seorang ketika menikah bahwa hitam di atas putih sudah berjanjian bahwa seluruh harta yang menjadi milikku adalah milikku. Tapi hartamu adalah milik kamu. Dan tidak sedikit pun ada yang pernah begitu, berjanji begitu. Perjanjian Nggak bertahan lama. pranikah. Nggak bertahan lama itu. Maka sesungguhnya keuntungan apa? Keuntungan yang paling hakiki adalah jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Keuntungan yang bersifat ukhrawi itu penting. Makanya tungkahul mar'ah li arba. Seorang perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Seorang perempuan itu dinikah karena 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Agamanya. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la tankihun nisa li husnihinna fala'allahu yurdihinna wala lima lihinna fala'allahu yudghihinna wangkihuhunna lid-dini wala amatun sauda'u kharqa'u dzatu dinin afdalu. Artinya apa? Seorang perempuan yang motivasinya, keuntungannya karena istrinya cantik. Motivasi keuntungannya karena istrinya cantik. Kalau dibawa ke terop, sangat layak dan bisa dibanggakan. Tapi ingat, cantik itu akan kendur. Kalau sudah turun mesin 1 kali, masih kelihatan. Kalau sudah turun mesin berkali-kali, itu sudah kendur semua, glombior semua. Maka tentu akan hambar. Makanya Rasulullah menegaskan, boleh jadi kecantikan itu akan membinasakannya. Kemudian, wala lima lihinna. Bukan pula karena hartanya. Karena apa? Fala'allahu yudghihinna. Akan menyebabkan melampaui batas. Harta itu akan melampaui batas. Ukuran zaman saiki yang diukur adalah ukuran sak. Tebal tipisnya sak. Tidak akan ada puasnya. Karena orang akan ditanya dalam 2 hal. Berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan keinginan. Kalau hanya berdasarkan harta itu hanya berdasarkan keinginan. Maka itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah adalah wangkihuhunna lid-din. Nikahilah mereka karena agamanya. Walaupun dia adalah amatun sauda, budak yang hitam kelam. Kenapa? Kharqa'u dzatu din afdalun. Karena yang cacat hitam yang cacat itu namun baik agamanya itu adalah lebih baik. Sauda hitam
khorkok lagi. Udah budak, hitam, khorkok lagi. Apa khorkok? Cacat lagi. Tapi dzatuddin afdalun. Berdasarkan agama itu, karena bisa tangguh dalam menghadapi segala dimensi apapun. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi piranti penting di dalam rangka apa untuk menunjukkan jati diri dalam sebuah pernikahan. Karena bagaimanapun juga tujuan pernikahan itu adalah ketentraman batin. Ketentraman batin itu hanya diperoleh melalui pergaulan suami istri loh ya. Saya bertanya pada Pak Lutfi, kira-kira antara sakinah, mawaddah, warohmah dulu mana? Dari 3 unsur itu mana yang paling dulu Pak Lutfi? Sakinah, mawaddah, rahmah, mana yang paling dulu dan mana yang datang kemudian? Sakinah dulu. Sakinah dulu, betul. Ini sempat menjadi dialog saya dengan Yai Maksum itu. Yai Maksum kebetulan ngajar apa ini Yai Maksum? Ngajar metode istinbat hukum. Nanti jenengan bisa tanya nanti. Yai, dulu mana sakinah, mawadah, dan rohmah? Maka jawabannya yang paling dulu adalah mawadah. Setelah mawadah diperoleh, rohmah. Ketika rohmah sudah meliputi, wah tenang, gak tolah-toleh lagi. Sakinah itu adalah performa suami maupun istri sudah tidak tolah-toleh lagi. Mantep-mantep dengan satu semangat bahwa satu istri mampu menghidangkan 1000 rasa jauh lebih utama daripada 1000 istri tapi rasanya cuma 1, hambar, anyep, sepo. Itu. Nah, itulah yang kemudian, nah itu Pak Zulianto, keuntungan perkawinan. Untung secara materi, untung secara psikis, untung secara seks. Nah, silahkan keuntungan perkawinan itu diprediktif. Nah, sehingga di sini terakhir bagaimana memformulasikan kejiwaan sukses dalam perkawinan itu apa? Memformulasikannya apa? Itu. Yang lain monggo untuk memperkirakan kira-kira nanti yang dibahas itu apa. Insya Allah menarik kuliah kita karena kita akan berbicara tentang fenomena sosial. Dokter, saya ingin tanya. Ya. Yang untuk materi saya, yang walimah itu dasar hukumnya itu dari segi Al-Quran dan hadis nih. Ya, walimah. Bahas tentang walimah ya. Itu di walimah udah jelas itu. Walimah ya. Di walimah. Walimatul urus ya. Di walimatul urus itu saudara gali dulu dari terminologi walimah itu apa. Ya. Gali dulu pengertian walimah itu apa, dasarnya apa. Hikmah di balik walimah itu apa secara psikologis. Nah, kadang-kadang di walimah itu dampak secara psikologis. Saudara bisa buka dampak psikologis walimah di bukunya Syekh Hasan Al-Dhahiri. Bukunya Pintar Mendidik Anak. Itu dari terjemahan kitab Tarbiyatut Tifli fi Ru'yatil Islam. Kalau Mbak Kartika ini dekat dengan KUA, pinjam di KUA. Itu salah satu referensi di KUA itu. Pintar Mendidik Anak. Hasan Al-Dhahiri. Itu ada gambaran proses Rasulullah menikahkan Aisyah, proses menikahkan putrinya Fatimatus Zahra mendapatkan suami yang bernama Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian dibandingkan dengan proses ijab kabul pernikahan Yahya al-Barmarki, Perdana Menteri di zaman dinasti Umayyah. Di zaman dinasti Abbasiyah, di zaman dinasti Abbasiyah diterangkan panjang lebar. Nah, maka tentu terkait dengan proses walimatul arus banyak koreksi dari saya yang menyangkut kalau berangkat dari buku itu ya,
berangkat dari kitab Tarbiyatut fi Ru'yatil Islam, ada proses walimatul arus yang menurut saya itu perlu banyak koreksi, karena tujuan walimatul arus itu adalah satu, adalah mempersaksikan bahwa seseorang itu sudah menikah. Sekali lagi, tujuan walimatul arus itu adalah mempersaksikan kepada masyarakat bahwa seseorang itu sudah menikah. Yang kedua, meminta doa dari masyarakat agar energi positif dari pernikahan itu betul-betul akan menyelimuti dan meliputi dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya. Sehingga orang menikah itu ibarat naik ke bahtera rumah, naik ke kapal kan? Ibarat kapal, tentu kapal ini tidak selamanya air berdersir mengasihkan setiap penumpang kapal. Karena ada kalanya ada ombak, petir, dan guntur yang akan mengombang-ambing posisi kapal yang ada di mengombang-ambing posisi kapal yang ada di lautan itu. Kalau di tepi sih tidak masalah. Angin hanya sepoi-sepoi basah keluncum, setengah keluncum. Tapi kalau sudah ke tengah, semakin dalam, dalam dan luas kehidupan itu. Makanya Luqmanul Hakim menggambarkan, ya bunayya, wa'lamu annamal hayatud dunya, annamal hayatad dunya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia kal bahril amik, seperti samudra yang sangat luas. Qad gharaqan nas fihi fi nas katsir, telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Nah, maka semakin ke tengah, angin semakin besar, badai semakin besar. Ditambah dengan hujan lebat, kilat, guntur, dan petir yang datang tiada henti-hentinya. Itu akan siap menenggelamkan kapal. Nah, maka inilah energi positif perlu disatukan. Menyatukan energi positif itu perlu bekal di awal. Bekal di walimatul urus itu. Sehingga yang hadir itu adalah diminta doanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Wa barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahimu di saat kamu mendapatkan kebaikan. Wa baraka alaika, tetap memberkahi di kala susah. Wa jama'a bainakuma, dan Allah menyatukan di antara kamu fil khair, dalam kebaikan dan kebaikan. Itu doanya. Sehingga doa ini akan menyertai dalam perjalanan rumah tangganya. Setiap kapal yang berhembus walaupun badai sebesar apapun tetap kokoh karena kapalnya kuat. Ditambah dengan nahkoda yang bagus. Siapakah nahkoda? Kepala rumah tangga yang bagus. Ditambah dengan awak kapal yang bagus, istri yang bagus, dan anak-anak yang bagus. Maka kapal sebesar apapun badai yang menerpa, maka inilah yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi kalau kemudian nahkodanya juga tidak cakap, awak kapalnya juga tidak cakap, maka yang terjadi adalah baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Kalau rumahku adalah nerakaku, Masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kedamaian, ketentraman tidak akan didapat. Nah, doa itu. Tapi kadang-kadang di hari Senin, walimah mengundang banyak untuk minta doa. Hari Selasa, walimatul resepsi, mengundang dangdut dengan penyanyinya yang setengah telanjang. Baju belum jadi, sudah dipakai. Kadang-kadang robek sana, robek sini. Kemudian ada anak kecil di bawah, lihat apa? Lihat jendela yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Itu sambil minggal-minggul, dan kemudian itulah yang akan menjadi energi negatif buat mempelai yang sedang melangsungkan akad nikah. Ditambah lagi jalan umum yang di situ menjadi satu-satunya akses ditutup. Kira-kira pernah enggak sampean datang di satu titik, enggak pernah datang ke situ, di mana-mana ada pengantin, kemudian belok ditutup, akhirnya tersesat kemana-mana. Pernah enggak mengalami begitu? Iya. Kalau di Jakarta sering itu. Gimana umpatan orang-orang yang sedang tersesat gara-gara jalan ditutup?
doakan kebaikannya atau tidak? Jelas jengkel itu. Kejengkelan itu akan menjadi energi negatif yang akan menyertai rumah tangga itu. Nah, piranti walimatul urus itu penting dalam rangka itu. Belum lagi dari aspek apa? Aspek psikologis dari biaya pernikahan dan sebagainya, aspek-aspek yang lain. Silahkan digali aspek psikologis itu. Maka saudara bisa lihat itu ya, cari ya. Hasan Madzahiri, pintar mendidik anak. Di situ ada beberapa itu. Ada juga hukum keturunan di situ. Saya kira itu banyak yang bisa saudara ungkap, semakin kritis saudara mengungkap semakin asik gitu. Gosip itu semakin digosip semakin sip. Ya. Ada yang lain? Monggo. Masih ada waktu 15 menit sebelum kita akhiri sampai jam 10. Jam 11 ya kita ya. Yeah. Ada yang lain? Yang Mas Umar Taufik tadi sudah jelas ya? Insya Allah, Pak. Oke. Ya. Sekali lagi bahwa kajian ini bisa menangkap ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah fenomena yang terjadi terkait dengan relasi laki-laki perempuan yang sedang membangun biduk rumah tangga, dan di situ banyak piranti-piranti aspek-aspek yang mempengaruhi kelanggengan rumah tangga itu, dan kelanggengan rumah tangga itu banyak aspek-aspek yang berkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan inilah yang kemudian ditangkap dengan fenomena-fenomena kejiwaan, fenomena-fenomena psikologis yang bisa diaktualkan sebagai bagian yang kita diskusikan dalam kesempatan ini. Sehingga dengan demikian banyak hal yang bisa kita petik hubungannya dengan ini, agar apa? Mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam menjalankan tugas-tugas kita, tugas-tugas fungsional kita. Barangkali habis ini Pak Farid dari Pensar menjadi Kasih Bimas, maka ini bisa menjadi piranti untuk menjadi advokator, konselor, bimbingan perkawinan itu. Siapa tahu habis ini kemudian dilantik jadi Kasih Bimas, kan hubungannya dengan penghulu itu. Ya. Nah, atau Mbak Kartika paling tidak sudah punya anak berapa Mbak Kartika? Saya baru lulus dokter. Oh, baru lulus. Nah, ini sebagai bekal nanti. Bekal. Udah punya pacar belum? Di Fatihah setiap sholat Mbak ya. Di Fatihah setiap sholat. Biar dapat calon suami yang laki-laki. Tulen. Amin, matur nuwun. Bukan laki-laki jadi-jadian. Kalau Mas Ridwan punya anak berapa? 2. Alhamdulillah. Dari istri yang keberapa itu? Pertama. Istri pertama. Cita-cita punya istri berapa? Belum tahu. Belum tahu. Kalau saya sudah mantep, saya istri cukup 1 aja. Karena fasolihatu qanitatun itu lebih bagus daripada banyak istri tapi bikin. Terus terang ya, berdasarkan analisis saya ya, orang menikah lebih dari 1 itu banyak bohongnya. Kenapa? Ketika datang ke istri pertama, ngelek-ngelek istri kedua. Ketika datang ke istri kedua, ngelek-ngelek istri pertama. Dengan harapan supaya mendapatkan keuntungan perkawinan. Ini Pak Julianto. Dengan harapan mendapatkan keuntungan perkawinan. Yeah. Dan begitu. Nah, ini bisa aspek psikologis dari Nabi Ibrahim ini bisa kita jadikan iktibar loh ya. Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah. Sekali lagi, Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Bapak para nabi. Bapak para nabi. Seluruh keturunan beliau adalah jadi nabi semua. Dan jadi penghulu agama besar, agama samawi semua. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim 90 tahun belum punya anak,
atas permintaan dari istrinya Sarah untuk menikahi Hajar. Sekali lagi, Nabi Ibrahim menikahi Hajar itu atas rekomendasi dari istrinya, karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah lahirnya putra. Tapi apa yang terjadi? Setelah punya putra, apa yang terjadi? Cemburu enggak? Ternyata Sarah cemburu. Kecemburuan itu supaya tidak menghilangkan status Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Tidak tanggung-tanggung Allah memerintahkan untuk memindahkan, memisahkan antara Sarah dan Hajar. Yang Sarah ada di Palestina, Hajar di Mekah, bayangkan. Saat itu belum ada pesawat terbang. Naik pakai onta, berbulan-bulan baru nyampe itu. Dan tidak pernah ketemu lagi. Dan ternyata yang susah ya tetap istri kedua kan. Jadi fakta menunjukkan yang secara keseharian yang lebih banyak porsi itu ternyata Nabi Ibrahim itu dengan Sarah daripada dengan Hajar. Jadi banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada Hajar selaku istri kedua. Makanya ya, Mbak Winda ya, jangan pernah bercita-cita jadi istri kedua, Mbak ya. Cukup istri pertama dengan satu suami saja, jangan banyak suami. Ya, cukup dengan suami pertama, satu suami aja. Insya Allah, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Tapi kadang-kadang ini dihubungkan dengan jumlah dan sebagainya, itu urusan Allah, tapi komitmen itu penting. Maka hubungannya dengan keseluruhan itu mudah-mudahan secara kejiwaan apa yang kita aktualkan dalam kesempatan ini bisa ada nilai manfaat dan keberkahan buat kita semua. Sebelum saya akhiri, saya akan share screen dulu dengan satu materi ini. Saya ini di pertemuan yang pertama ini juga sebagai tambahan yang akan membahas tentang ini. Secara bahasa, ketika proses akdun nikah, angkah tuka, wazawwajtuka. Kenapa tidak cukup dengan angkah tuka? Kenapa tidak cukup dengan angkah tuka? Tapi ditambah dengan wazawwajtuka. Secara kejiwaan, angkah tuka itu hanya menyatukan dua laki-laki untuk menjadi satu ikatan. Ditambah wazawwajtuka itu berarti mempertemukan secara fisik. Kalau angkah tuka itu berarti status suami istri belum masuk pada penguasaan secara fisik, penyerahan secara fisik. Kalau angkah tuka itu berarti secara formal udah dipersandingkan, diikatkan. Wazawwajtuka disandingkan secara fisik, hati, pikiran secara keseluruhan. Sehingga dalam sigot akad nikah, uzawwijuka alama amarallahu bihi min imsakin. Ada yang secara psikologis tidak usah bihi min imsakin, tidak usah nambah autasrih biisan, karena menikah itu adalah untuk selamanya. Kalau ditambah autasrih biisan berarti memberikan gantungan, berpisahlah secara baik-baik. Kata berpisahlah secara baik-baik itu berarti doa. Kalau doa berarti mendoakan satu ketika berpisahlah secara baik-baik. Berarti secara kejiwaan memberikan satu patronasi supaya apa? Supaya tidak tangguh dalam menjalani kehidupan. Nah. Kemudian dari nikah inilah mengawinkan, menikahkan. Nakah yang kiho menikah, mengawini, memperistri. Zawaj menikahi, mengawini, kawin, mengawini. Zaja menabur benih, Berarti wazawwajtuka itu adalah urusan taburan benih. Kalau angkah tuka itu menikahi, kemudian wazawwajtuka, taburkanlah benihnya itu. Nah, kalau kemudian yang nikahi kan kemudian yang nabur benih diserahkan ke tetangga, kan enak tetangga itu. Waktunya tabur benih diserahkan ke tetangga. Tetangga aku gak nabur, taburono benih. Ada begitu.
Itu hanya apa? Hanya Rojokoyo saja yang begitu. Lah, maka berkaitan dengan itulah di beberapa ayat disebutkan wala tangkihu manakah aba ugum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'sabila. Di ayat ini An-Nisa ayat 22 ini wala tangkihu manakah aba ugum. Janganlah engkau nikahi wanita yang telah dinikah oleh bapakmu minan nisa dari perempuan illama qad salaf, kecuali itu yang terjadi di masa lampau, di masa jahiliyah. Memang di masa jahiliyah dulu itu apa yang telah dinikah oleh bapaknya bisa diwaris itu. Jadi selama perempuan itu bukan ibu kandungnya, maka istri bapaknya bisa diwaris anaknya, dinikah anaknya. Padahal innau kana fahisyatan wa maqta wa sa'sabila. Karena sesungguhnya itu perbuatan yang amat keji, dibenci Allah dan seburuk jalan. Di ayat berikutnya wa'angkil ayam minkum fasolihin min ibadikum wa maikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih. Ini secara psikologis akan memberikan penguatan kepada orang yang mau menikah. Ayat ini menegaskan nikahkan orang-orang sendiri di antaramu untuk mengambil orang yang soleh dari hamba-hambamu wa imaikum, dan imaikum juga hamba. Dan taburan janji Rasulullah iyakunu fuqara, jikalau kamu fakir, yughnihimullah, maka Allah akan mengayakan dengan keutamaan Allah. Itu menunjukkan Allah maha luas lahikmah. Maka secara kejiwaan, tidak ada ceritanya orang menikah langsung sukses begitu. Sukses dulu baru menikah. Yang paling banyak adalah belum sukses, setelah nikah tambah sukses. Maka kadang-kadang ketika seseorang dalam relasi suami istri, istri pertama itu adalah istri yang sangat kontributif itu. Istri yang mau menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Istri kedua adalah istri yang melihat seorang laki-laki yang dalam posisi sukses. Sehingga kalau dari sisi integritas, loyalitas seorang istri tidak bisa mengalahkan istri pertama. Banyak fakta yang ada di lapangan bahwa ketika dia sudah tidak berguna lagi, kemudian istri kedua dan seterusnya tidak mau menerima, maka dengan jiwa besar istri pertama menerima dan merawatnya lagi. Kenapa? Kalau istri karena dia tetap sayang dan sayangnya tidak pernah terbuang. Nah, makanya ini buat muhasabah kita para laki-laki ya. Jadilah laki-laki yang setia, kalaupun toh kemudian jangan sampai menyakiti hati istri pertama, karena bagaimanapun juga dia yang berjuang dari apa? Dari nol. Karena itu iyakun fuqara yughnihimullah min fadlih. Dalam posisi kefakiran kurang, Allah akan memberikan ketercukupan itu. Dan kaitan dengan ini banyak yang banyak yang bisa kita ambil dari ini. Yang kedua terkait dengan zauj. Kalau di surah An-Nisa ayat 20 ini, hubungannya dengan hal-hal yang bersifat materi. Di surah An-Nisa ayat 1 ini juga hubungannya dengan memperkembangbiakkan zauj itu lebih banyak pada taburan benih. Nah, itulah yang kemudian bisa kita ambil pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi bisa kita jalankan. Insya Allah untuk perkuliahan kita ambil malam aja ya. Kita ambil malam. Barangkali pagi itu ada aktivitas, kita ambil malam. Kalaupun toh bergeser nanti kita akan kita tempuh dengan kondisi yang ada, paling tidak
kalaupun toh ada kesibukan yang bersamaan, tetap nyalakan Zoom-nya, toh nanti tetap nyalakan Zoom-nya. Dengan menyalakan Zoom berarti saya anggap sudah masuk. Ketentuan kurang dari 3 kali tidak akan ada nilainya. Kurang dari 3 kali pertemuan tidak saya kasih nilai, akan mengulang pada semester berikutnya untuk mengulang dengan materi ini, dan ini termasuk mata kuliah wajib. Dengan harapan bahwa kita bukan hanya sekedar formalitas jual ijazah, tapi kita juga jual ilmu untuk menggali fenomena-fenomena yang ada, dengan harapan supaya bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan surah Al-Asr. Sebelum kita akhiri dengan surah Al-Asr, tolong dinyalakan apa itu? Dinyalakan kameranya ya. Dinyalakan kameranya, dan di sini masih tercatat. Oke, masih tercatat. Saya ulang lagi, nyalakan lagi. Oke, mudah-mudahan ada manfaat ya. Dan saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf barangkali ada hilaf salah dalam pertemuan ini ya. Kita 00 ya. 00 ya, 0 ya. Dan ini rekaman akan saya share, saya upload di YouTube. Silakan nanti bisa dipanggil lewat link yang saya kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dengan fadilah Rasulullah, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, 5 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doaul musafir hatta yarji. Doa musafir sampai kembali. Saya dari Surabaya, ada di Padang, ini perjalanannya panjang, mudah-mudahan martabat saya sebagai musafir ini dikabulkan oleh Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang kuliah ini semakin banyak yang bisa melanjutkan ke S3. Mudah-mudahan apa yang kita interaksikan betul-betul manfaat dan barokah buat pekerjaan saudara, dan membawa kemaslahatan buat keluarga kita dalam rangka mengokohkan keluarga kita, mawaddah, warohmah, dan pada akhirnya akan mendapatkan kesakinahan, ketenangan buat hidup. Selamat fitunya hatal akhir. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Sekian, walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.